Salam jumpa lagi dengan Berkatku Channel. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Bagaimana kabarnya teman-teman dulur semua? Semoga senantiasa dalam keadaan baik-baik saja ya. Dalam video kali ini saya akan memberikan progres perkembangan jalan tol Jogja-Mbawen. Yuk ikuti teman-teman. Teman-teman sedulur, pada video kali ini saya akan memberikan review terkait dengan proses perkembangan pembangunan jalan tol Yogyakarta-Mbawen yang ada di wilayah Jawa Tengah, tentang pengadaan tanah yang berlangsung pada tahun 2022 ini. Yuk ikuti teman-teman. Pembangunan jalan tol Yogyakarta-Mbawen sepanjang 75,82 km yang berada di daerah istimewa Yogyakarta sepanjang 7,65 km dari Junction Sleman sampai dengan Banyurejo. Kemudian sepanjang 68,17 km berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pembangunan jalan tol Yogyakarta-Mbawen dibagi ke dalam 6 seksi. Seksi yang pertama Jogja Banyurejo sepanjang 8,25 km. Kemudian seksi 2 dari Banyurejo sampai Borobudur sepanjang 15,26 km. Seksi ketiga Borobudur sampai Magelang sepanjang 8,08 km. Seksi keempat Magelang Temanggung sepanjang 16,46 km. Seksi 5 Temanggung sampai Ambarawa sepanjang 22,56 km. Dan yang terakhir seksi 6 dari Ambarawa sampai Junction Mbawen sepanjang 5,21 km. Pembagian seksi ini juga terkait dengan proses pembebasan lahan yang dilaksanakan. Seperti pada video saya sebelumnya, bahwa untuk pembangunan jalan tol Yogyakarta-Mbawen ini ditargetkan untuk konstruksinya untuk seksi 1 ditargetkan selesai pada kuartal keempat tahun 2023. Kemudian untuk keseluruhan diharapkan selesai pada kuartal keempat tahun 2024. Apakah ini nanti tercapai? Ini sangat tergantung sekali dengan proses perkembangan terkait dengan pengadaan tanah yang sedang dilaksanakan. Teman-teman sedulur, kita flashback ke belakang sebentar, yaitu untuk pembangunan jalan tol Yogyakarta-Mbawen. Seperti kita ketahui bahwa pengumuman pengadaan tanah pembangunan jalan tol Yogyakarta-Mbawen bagi kepentingan umum ini di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan tanggal 15 Juli 2021 kemarin ya, kira-kira 1,5 tahun yang lalu. Dengan diumumkannya rencana pengadaan tanah, maka berarti memasuki tahapan persiapan pengadaan tanah. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah sosialisasi, konsultasi publik, pematokan, kemudian penetapan lokasi, dan pengumuman penetapan lokasi atau IPL. Kalau kita lihat dari rencana pengadaan tanah sampai dengan dilaksananya konsultasi publik agak lama ya. Ini karena pada saat tahun 2021 ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19, sehingga dari bulan Juli baru dilaksanakan konsultasi publik pada bulan Januari tahun 2022 sampai dengan Maret tahun 2022 kemarin, di mana konsultasi publik mulai dari Kabupaten Magelang, Kota Magelang,
Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Semarang. Bersamaan dengan itu, pada bulan Februari sampai dengan April tahun 2022 juga telah dilaksanakan pemasangan patok dalam rangka untuk penetapan lokasi. Ini kira-kira butuh waktu 2-3 bulan untuk pemasangan patok sepanjang 68 km ya, dari Ngeluar sampai dengan Bawen di Kabupaten Semarang. Akhirnya output atau sasaran dari tahapan persiapan pengadaan tanah telah tercapai, yaitu dengan telah ditetapkannya penetapan lokasi oleh Gubernur Jawa Tengah, yaitu yang pertama untuk Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang pada tanggal 14 April 2022, di mana ada atau kebutuhan lahannya kurang lebih 175.862 meter persegi, dan diumumkan tanggal 20 April tahun 2022. Kemudian menyusul penetapan lokasi untuk Kabupaten Magelang, yaitu tanggal 20 April tahun 2022. Di sini terlihat kebutuhan lahannya adalah kurang lebih 5.792.366 meter persegi yang diumumkan tanggal 22 April tahun 2022 kemarin. Terakhir untuk penetapan lokasi Kabupaten Semarang, yaitu tanggal 21 April tahun 2022, dan diumumkan tanggal 22 April tahun 2022 dengan kebutuhan lahan seluas 3.428.926 meter persegi. Selanjutnya teman-teman sedulur semua, setelah tahapan persiapan pengadaan tanah, selanjutnya dilaksanakan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. Antara lain dilaksanakan inventarisasi dan identifikasi, pengumuman peta bidang dan daftar nominatif, penilaian oleh appraisal, musyawarah bentuk ganti kerugian, termasuk pemberitahuan nilai ganti kerugian, kemudian ada validasi, dan yang ditunggu-tunggu masyarakat adalah pembayaran dan pelepasan tanah. Seperti kita ketahui, untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebetulnya dilaksanakan oleh Kanwil Pertanahan ATR BPN Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi untuk pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen ini, untuk tahapan pelaksanaan tanah ditugaskan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota setempat, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, Kantor Pertanahan Kota Magelang, Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, sehingga untuk masing-masing bisa dilaksanakan secara paralel. Dari tahapan pelaksanaan pengadaan tanah yang berlangsung, maka yang ditunggu-tunggu masyarakat adalah tahapan pembayaran. Kalau kita lihat dari IPL di bulan April sampai dengan di bulan-bulan akhir di tahun 2022 ini, ternyata baru beberapa desa atau kelurahan yang dapat melaksanakan pembayaran. Kita lihat yang pertama adalah di Kabupaten Semarang, yaitu di Kelurahan Kandangan pada tanggal 12 Desember 2022 dan tanggal 13 Desember 2022 telah dapat dilaksanakan pembayaran. Ini untuk 284 bidang dengan nilai sekitar 282 miliar rupiah. Ini merupakan yang tercepat untuk pembayaran pengadaan tanah jalan tol Yogyakarta-Bawen yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
Kemudian untuk Kabupaten Semarang menyusul di Kelurahan Doplang ini tanggal 29 Desember 2022. Informasinya juga telah dilaksanakan pembayaran untuk bidang tanah yang telah divalidasi oleh Elman. Kita lanjutkan untuk Kabupaten Temanggung. Ini sebetulnya untuk musyawarah bentuk ganti kerugian sebetulnya sudah lama dilaksanakan, yaitu di bulan Oktober. Akan tetapi ternyata ada kendala sedikit terkait dengan pada waktu musyawarah bentuk ganti kerugian, di mana masyarakat merasakan nilai yang ditetapkan oleh appraisal untuk ganti kerugian dirasa terlalu kecil. Dan baru pada tanggal 27 Desember 2022 kemarin baru dapat dilaksanakan pembayaran untuk beberapa bidang tanah yang sudah clear and clean, yaitu untuk Desa Kebumen dilaksanakan pembayaran untuk 5 bidang tanah dengan nilai 7,2 miliar rupiah. Sedangkan untuk Desa Pingit dilaksanakan pembayaran untuk 7 bidang tanah dengan nilai kurang lebih 959 juta rupiah. Sebetulnya untuk Kabupaten Temanggung ini, untuk Desa Kebumen dan Desa Pingit ini ada 175 bidang. Desa Kebumen ada 108 bidang dan Desa Pingit ada 67 bidang. Seperti kita ketahui, untuk Desa Kebumen merupakan exit tol Kabupaten Simpang Susun Kabupaten Temanggung ya. Nah, teman-teman seluruh semua, ini untuk yang Kabupaten Magelang akhirnya juga dapat dilaksanakan pembayaran uang ganti rugi, yaitu ada 3 desa. Yang pertama adalah di Desa Jamus Kauman, berlangsung hari Kamis tanggal 22 Desember 2022. Berkah yang sudah disetujui oleh Elman sebanyak 186 bidang dengan nilai nominal 101,707 miliar rupiah. Kemudian lanjut, ini kemarin juga telah dilaksanakan pembayaran uang ganti rugi untuk Desa Beligo yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 dan hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 untuk sebanyak 216 bidang dengan total pembayaran uang ganti rugi senilai 142,7 miliar rupiah. Dengan informasinya, untuk penerima tertinggi adalah kurang lebih 6 miliar rupiah. Harga tanah di sekitar Desa Beligo berkisar antara 800.000 sampai 1,4 juta rupiah per meter persegi. Selanjutnya juga dilaksanakan pembayaran uang ganti rugi untuk Desa Karangtalun sebanyak 234 bidang. Teman-teman seluruh semua, kenapa kalau dilihat pembayaran uang ganti rugi prosesnya lama sekali ya? Ini terkait dengan hal itu dapat saya sampaikan ya. Ini karena terus terang untuk proses pelaksanaan pengadaan tanah ini sesuai dengan aturannya memang membutuhkan waktu yang lama, kemudian juga harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari tim pelaksana yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan kabupaten atau kota, ini kita lihat timnya terbatas. Kemudian juga ada kendala di dalam berkas persyaratan sebagai syarat untuk pembayaran, yaitu banyak sekali sertifikat yang masih atas nama simbah atau kakek nenek yang sudah meninggal, sehingga ahli waris harus mengurus surat keterangan waris yang cukup lama. Kemudian juga ada beberapa yang pihak yang berhak itu yang berada di luar kota. Kemudian juga
terkait dengan kesiapan anggaran untuk proses pencairan anggaran di Elman, di mana membutuhkan validasi berkas yang harus benar-benar clear and clean. Kemudian bagaimana dengan untuk desa-desa yang lain? Yang jelas untuk tahun 2022 ini kalau kita lihat baru 7 desa yang dapat dilaksanakan pembayaran ya teman-teman ya. Untuk Kabupaten Semarang baru 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Kandangan dan Kelurahan Doplang. Kemudian untuk Kabupaten Temanggung baru sebagian kecil yang dapat dilaksanakan, yaitu untuk Desa Kebumen dan Desa Pingit. Kemudian untuk Kabupaten Magelang ini baru 3 desa, yaitu Desa Mbligo, Desa Jamus Kauman, dan Desa Karangtalun. Sedangkan untuk Kota Magelang kita belum mendengar informasi terkait dengan rencana pembayarannya. Jadi untuk teman-teman atau di desa yang belum dapat dilaksanakan pembayaran, ini terus terang harus bersabar ya. Ini kalau kita lihat dari prosesnya, mudah-mudahan nanti di tahun 2023 awal sudah dapat mulai dilaksanakan pembayaran, terutama untuk desa-desa yang sudah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian, terutama yang ada di seksi 2 di Kecamatan Luar dan Kecamatan Muntilan serta Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Terus kapan dapat dilaksanakan pembayaran ya tempat saya ini begini teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari masa berlakunya IPL ini adalah 3 tahun, maka kemarin IPL ditetapkan pada bulan April tahun 2022 dan berlaku 3 tahun, yaitu sampai dengan tahun 2023-2024 April 2025. Jadi diharapkan nanti paling lambat di bulan April tahun 2025 ini untuk desa-desa yang terkena trase Jalan Tol Yogyakarta-Bawen sudah dapat dilaksanakan pembayaran. Bagaimana kalau sampai dengan tahun 2025 itu belum, maka tentunya harus ada perpanjangan IPL, yaitu IPL dapat diperpanjang selama 1 tahun, yaitu sampai dengan bulan April tahun 2026. Ini adalah paling lambat untuk ancar-ancar pembayaran. Kira-kira itu teman-teman, mohon untuk dapat bersabar yang belum dapat dilaksanakan pembayaran ini. Mudah-mudahan review dan informasi terkait dengan proses pengadaan tanah yang telah dilaksanakan di tahun 2022 untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah ini dapat bermanfaat, dan jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.